Jadi di Piagam Madinah itu di bagian awal-awalnya itu lebih seperti Pancasila dia. Karena dia bicara di situ ada golongan yang beraneka ragam tapi dianggap sebagai satu kesatuan. Atau bahasanya Nabi Muhammad itu umat yang satu. Ternyata umat itu nggak hanya tentang satu keyakinan ya, satu agama gitu. Dikatakan memang sama Bung Karno di situ bahwa Republik Indonesia dan Pancasila ini membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Itu memang kalau kita link dia dengan zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai ke Nabi Isa, Nabi Daud, bahkan Nabi Ibrahim gitu kan, itu nyambung sebenarnya. Bahkan itu terjadinya secara natural, alamiah, bukan karena mengadopsi gitu, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam nasional merdeka. Oke, balik bareng Kang Hari di podcastnya Rumah Kebangsaan Pancasila. Ya, baik sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Hari ini kita kembali akan podcast tentang programnya Rumah Kebangsaan Pancasila yang keren, yaitu Napak Tilas Kebangsaan on the Spot. Nah, program ini adalah salah satu program Nation Character Building. Kenapa? Program ini adalah program untuk menjelaskan sejelas-jelasnya siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa. Nah, seperti kita ketahui di program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot ini kita dibagi dalam 2 sesi. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Irwan Hasanuddin. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, beliau adalah pendiri dari Rumah Kebangsaan Pancasila. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama Pak Irwan sambil berbagi insight-insight yang keren yang kaitannya sama program Napak Tilas Kebangsaan on the Spot, Pak. Siap. Nah, oke. Di sesi ini kita akan membahas di sesi yang kedua tentang integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan dalam nasionalisme Indonesia. Nah, kan kayak masih banyak pertanyaan, Pak Irwan, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, itu maksudnya seperti apa dan bagaimana ya, terutama teman-teman yang telah mengikuti gitu ya, Pak ya. Nah, hari ini kita akan mendapatkan pendalaman walaupun memang dengan waktu yang terbatas, tapi insya Allah mudah-mudahan penjelasannya akan mencerahkan kita semua. Oke, Pak Irwan, boleh langsung Pak nanya-nanya? Boleh langsung. Tapi sehat ya Pak ya? Saya menculiknya dengan waktu yang sangat padat. Soalnya kalau beliau yang menjelaskan, saya juga luar biasa langsung mendapatkan pemahaman yang keren juga. Nah, jadi saya culik aja beliau supaya juga sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila mendapatkan insight yang keren. Nah, Pak, langsung saja ya Pak, pertanyaannya yang memang agak lumayan juga bikin orang-orang apa sih gitu. Nah, kalimat yang sempat diucapkan sama Bung Karno dalam pidatonya terkait bahwa Republik Indonesia itu seperti membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran, dan tentunya di sesi yang kedua ini kayak kita tuh meyakinkan kepada para peserta itu bahwa nilai-nilai kebangsaan kita itu ya memang salah satu nilai yang memang tidak bertentangan dengan agama manapun. Nah, Pak, jelasin dong Pak kepada kita gimana sih maksud dari kata-kata itu dan seperti apa gitu Pak. Kata-kata itu waktu itu adanya itu di pidato Bung Karno untuk memperingati Maulid Nabi. Sekitar tahun 64 itu di istana. Berarti relate ya Pak ya, sama kondisinya waktu itu memang lagi Maulid Nabi. Betul, gitu ya Pak. Gitu kan. Dikatakan memang sama Bung Karno di situ bahwa Republik Indonesia dan Pancasila ini membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Itu bisa kita jelaskan. Pak. Bisa kita jelaskan. Gitu kan. Kenapa kok sampai Bung Karno mengatakan seperti itu? Bahkan di tempat lain juga Bung Karno ada mengatakan nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia ini adalah suatu nasionalisme yang dapat menjadikan kita perkakasnya Tuhan. Wow, keren tuh. Nah, itu kan. Iya Pak, betul Pak. Dapat menjadikan kita hidup di dalam roh. Siap. Roh kebenaran, roh Tuhan. Ya kan? Ini kan serius nih urusan. Betul, serius Pak. Ya,
memang kalau kalau kita apa balik ke belakang ya, ke zamannya Nabi Muhammad katakanlah kan, kalau katakanlah kita ini ngomongnya dalam konteks agama Islam ya, karena waktu itu Bung Karno dia lagi pidato Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi apa ya? Peringatan Maulid Nabi itu tahun 64 itu. Nabi Muhammad dulu kan dia memimpinnya sebagai pernah ditanya oleh malaikat, Nabi Muhammad ditanya, apakah engkau akan memimpin sebagai raja dan nabi sekaligus atau memimpin sebagai hamba dan rasul sekaligus? Wow. Itu ada hadisnya. Nah, itu ada hadisnya Pak ya. Nah, kita kasih ujuk nih kepada sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila. Sangkanya kita ngada-ngada lagi ya Pak. Saya baru dapat tadi Pak. Ini dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa malaikat Jibril duduk di samping Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian beliau menghadapkan mukanya ke langit. Tiba-tiba ada seorang malaikat yang turun. Malaikat Jibril berkata, malaikat ini belum pernah turun sejak diciptakan kecuali saat ini. Ketika malaikat tersebut turun, beliau berkata, wahai Muhammad, aku diutus kepadamu oleh Robmu. Apakah engkau ingin dijadikan sebagai seorang raja sekaligus nabi atau seorang hamba sekaligus rasul? Malaikat Jibril berkata, merendahlah kepada Robmu, wahai Muhammad. Nabi SAW menjawab, sebagai seorang hamba dan rasul. Nah, ini adalah hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oke Pak, siap. Ya, itu hadisnya Pak. Itu ada hadis itu kan. Kalau ada memimpin sebagai raja dan nabi sekaligus, dan ada memimpin sebagai hamba dan rasul sekaligus. Ini agak berbeda. Ya, memang di zamannya nabi-nabi Israel khususnya ya, kita bicara kan gitu kan. Mereka tuh kalau memimpin, dia memimpin sebagai raja. Ya, memimpin sebagai raja. Dan kata Nabi Muhammad, setelah beliau itu nggak ada lagi nabi. Otomatis kan, nah nabi. Itu masalah raja ini ada tanda tanya kan begitu kan. Nah, Nabi Muhammad lebih memilih memimpin sebagai hamba. Hamba itu artinya dalam arti bukan sebagai raja. Bukan sebagai raja artinya organisasi yang dipimpin atau organisasi kemasyarakatan atau katakanlah negara gitu ya. Kalau itu menjadi negara, karena ini bicara Piagam Madinah juga di zaman Nabi Muhammad itu bicara Piagam Madinah. Nah, ini kan lebih ke kerakyatan. Lebih kepada republik. Ya gitu kan. Memimpin bukan sebagai raja, artinya dia memimpin sebagai hamba, sebagai salah satu dari rakyat. Nah, artinya Nabi Muhammad ini tahu bahwa beliau adalah nabi terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya, dan beliau tahu sejarah nabi-nabi terdahulu. Memimpin itu sebagai raja. Nah, apa sih emang bedanya sebagai raja sama itu Pak? Dan sebagai raja dan sebagai hamba. Iya Pak, betul. Nah, kalau sebagai hamba kita bisa merujuk kepada contoh simbol yang ditunjukkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa menunjukkan sebuah simbol, dia mencuci kaki murid-muridnya dalam pakaian seorang hamba. Ini untuk menggambarkan bahwa kepemimpinan yang paling top itu adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Pertanyaannya memang kalau bahkan super kerakyatan. Oh gitu ya? Ya, dia ininya mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba. Pertanyaannya apa jeleknya seorang raja Pak? Memang zaman dulu polanya seperti itu ya. Apalagi itu zamannya penaklukan, pendudukan gitu kan. Jadi ada perbudakannya, ada feodalismenya, ada masih banyak eksploitasi, pengkastaan. Ya memang zamannya seperti itu kalau dulu. Berarti kalau raja itu besar kemungkinan dia akan berlaku semena-mena gitu kali Pak. Karena memang kekuasaannya terpusat oleh sendiri. Bisa jadi kayak begitu. Bisa jadi kayak gitu. Memang harusnya seorang raja itu dia mewakili Tuhan kan sebenarnya. Awalnya kan kayak begitu. Gitu. Cuman bisa terjadi juga
raja berbuat zalim kepada rakyat. Oke. Itu bisa terjadi. Oke. Jangankan raja biasa ya, pernah juga terjadi pada Nabi Daud. Wah, ini keren nih. Iya, Oke, Nabi oke. Daud. Tapi saya kayaknya gak enak juga ceritanya tuh kalau terlalu ini ya. Iya, Pak. Itu ada di Alkitab, ada juga di Al-Qur'an. Oke. Nah, tapi kalau di Al-Qur'an diceritakannya halus sekali. Ya, jadi diceritakan di Al-Qur'an itu ada dua penggembala. Oke. Nah, ada dua penggembala dan yang satu punya 99 ekor, yang satu punya 1 ekor kambing Oke. atau domba lah gitu kan. Nah, yang punya 99 ekor ini dia ngambil punya yang 1 ekor ini sehingga punya dia menjadi 100. Sedangkan yang punya 1 ekor otomatis dong dia nggak punya lagi kan gitu. Nah, malaikat itu waktu itu menyoal Nabi Daud seperti itu. Nabi Daud loh ini. Oke. Nah, malaikatnya bilang, menurut kamu bagaimana itu dua gembala ini Daud? Apa yang harus dilakukan nih terhadap mereka? Oh, itu yang mengambil itu harusnya dipenggal gitu. Biar saya sendiri yang penggal kayak gitu. Kata Nabi Daud. Iya, gitu. Dan ternyata malaikatnya bilang, ya itu kamu sendiri Daud. Oh, saya teringat dengan mungkin loh Pak ya, kisah yang tentang mohon maaf, Nabi Daud ini menginginkan seorang istri dari prajuritnya. Betul. Lalu kan terkisahkan juga dalam riwayat ini kan kita itu berbicara sejarah ya. Sejarah, ya. Jadi Nabi Daud itu menginginkan istri dari salah seorang prajuritnya. Ya. Lalu tiba-tiba Nabi Daud memerintahkan prajuritnya ditempatkan dalam peperangan di garda paling depan. Kaitannya sama itu kali ya Pak ya. Artinya seorang nabi saja ketika memimpin sebagai seorang raja bisa seperti itu. Apalagi sebagai seorang awam. Oke, kalau garis depan maksudnya apa berarti? Iya, dia yang paling depan, yang kemungkinan meninggalnya cepat. Gitu Pak. Iya nggak sih Pak? Kan kayak gitu ya Pak ya? Betul. Ya kan kita pokok ceritanya begitu. Artinya, itu kan apa namanya? Zalim loh itu loh. Iya. Zalim loh. Bisa dibilang ada jahatnya juga itu. Iya. Tapi paling tidak itu adalah cerita yang sejarah yang tertulis dan ada maksud Tuhan yang baik di situ ya Pak ya. Bukan berarti kita mengatakan Nabi Daud zalim. Namun demikian Nabi Daud itu tetap dipandang sebagai seorang nabi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kisah itu Tuhan mau memberikan hikmah kepada kita hari ini bahwa konsep bernegara dengan kepemimpinan itu sudah lagi tidak relate kalau di zaman sekarang. Betul, apalagi zaman sekarang gitu kan. Gitu ya. Artinya bahkan dikaitkan sama hadis yang tadi ya, yang dikatakan itu bahkan Rasulullah SAW memilih untuk menjadi hamba dan rasul sekaligus. Hamba dan rasul. Hamba ini kan artinya memimpin sebagai salah satu dari rakyat. Oke. Ya kan? Karena dia bukan sebagai raja, otomatis kebalikan dari raja ya kan rakyat gitu ya. Yang memimpin sebagai salah satu dari rakyat. Artinya dia menyambung lidah rakyat. Sama lah kayak Bung Karno beliau memimpin sebagai penyambung lidah rakyat. Nah, jadi ada titik kesamaan tuh. Betul. Dan titik kesamaannya yang tadi Pak, yang ketika Pak Irwan menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam membasuh kaki murid-muridnya dalam pakaian seorang hamba. Itu menandakan bahwa seorang pemimpin adalah melayani rakyat. Dan bisa jadi kisahnya Nabi Daud adalah titik balik dari kerajaan menuju kepada kerakyatan. Dari kerajaan menuju kerakyatan. Ditandai dengan kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu udah sampai di benar-benar super kerakyatan sudah. Ya bisa dibilang itu tadi kepemimpinan yang melayani rakyat. Kita berbicara tentang kerakyatan loh ini Jadi ya itu tadi kisahnya Nabi Daud. Kita tidak menceritakan sosok dan sebagainya, tapi hikmah dari Tuhan cerita itu adalah hikmahnya itu bahwa kerakyatan adalah salah satu bentuk pemerintahan yang keren. Betul. Jadi sebaik-baik kepemimpinan harusnya memang yang kerakyatan. Nabi Daud titik baliknya terus ditandai dengan Nabi Isa alaihissalam tadi, lalu Rasulullah SAW ditandai dengan salah satunya adalah tadi ketika ditanya oleh malaikat. Lalu apa yang diperbuat atau apa yang diciptakan oleh
Rasul terkait kepemimpinan kerakyatan itu, Pak? Kerakyatan itu ya. Nah, ini harus tadi ada sambungannya sedikit Oke, gitu, antara kerajaan dengan raja dan sebagai hamba ya, Oke, Pak. sebagai hamba dan sebagai raja. Kalau raja itu kan dia pemilik. Oke. Perbendaharaan kerajaan itu dia pemiliknya semua. Termasuk orang-orangnya dimiliki sebenarnya. Oke. Makanya itu mungkin karena ini hanya intermezzo aja ya bahasanya supaya nggak terlalu ini. Iya. Jadi ini milik saya semua nih, jadi iya. wajar lah gitu. Tapi mungkin nggak begitu-gitu amat sih Iya. Nabi Daud ya, karena dia terlalu tertarik sama wanita itu gitu, sehingga mungkin agak lupa sedikit. Oke. Ya, dan kembali lagi ke tadi ke Nabi Muhammad ya. Iya, Pak. Nah, Nabi Muhammad untuk menjalankan kepemimpinan yang hamba tadi itu, bukan sebagai hamba, bukan sebagai raja, melainkan sebagai hamba dan rasul. Iya. Kalau sebagai hamba itu kan di kerakyatan melayani ya, jadi penyambung lidah rakyat kan gitu kan, membela kaum yang lemah, yang di bawah lah pokoknya. Sebagai rasul itu apa? Maksudnya ya kalau rasul kan dia memimpinnya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Oke. Nabi dan rasul memang hikmah dan kebijaksanaan, yaitu inti daripada ajaran kitab suci. Oke. Itu kan hikmah dan kebijaksanaan ya. Jadi ada kerakyatannya, ada hikmah kebijaksanaannya. Ya udah deket-deket nih sedikit nih sama Pancasila alanya apa? Sila keempat. Iya, kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Oke. Iya, Pak, betul. Iya. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu akhirnya ya dijalankanlah yang namanya Piagam Madinah. Oke, Ya, di situ seperti konstitusi lah, gitu kan. Konstitusi bukan langsung plek dari kitab suci, tapi lebih ke permusyawaratan, berdasarkan permusyawaratan. Oke. Ya, permusyawaratan dan perwakilan tentu saja kan, semua golongan itu pasti kan dia mempunyai perwakilan kan gitu. Nah, terkait Piagam Madinah, teman-teman silakanlah googling sendiri tentang Piagam Madinah itu seperti apa, bagaimana. Terus coba kaitkan tentang yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi tentang Betul. kerakyatan, hikmah dan sebagainya lah ya, Pak ya. Ya. Oke. Berarti Rasulullah sorry saya kan. Jadi di Piagam Madinah itu di bagian awal-awalnya pembukaan dan pasal 1-nya itu lebih seperti Pancasila dia. Lebih seperti Pancasila. Ya, karena dia bicara di situ ada golongan yang beraneka ragam, tapi dianggap sebagai satu kesatuan. Oke. Atau bahasanya Nabi Muhammad itu umat yang satu. Umat yang satu ya. Umat yang satu. Padahal dia beraneka ragam loh. Iya. Umat yang satu. Ternyata umat itu nggak hanya tentang satu keyakinan ya, satu agama gitu. Disebut sebagai umat yang satu. Artinya kan di situ ada kesetaraan ya. Yep. Kalau udah kesetaraan kan otomatis itu harus kerakyatan. Oke. Itu harus kerakyatan, harus republik gitu. Salah satu isi dari Piagam Madinah itu ya, Pak ya. Betul. Salah satu konsep dari Piagam Madinah adalah walaupun beragam tapi disebutnya adalah umat yang satu. Iya. Oke. Dan itu berjalan tuh, Pak. Dan itu berjalan Selama 9 tahun lebih. 9 tahun Ya, lebih. jadi bisa dibilang selama Nabi Muhammad ada di Madinah. Oke. Ya, selama hidupnya bahkan. Ya. Jadi periode awal Rasul memimpin itu justru menggunakan konsep kerakyatan yang kita sebut dengan Piagam Madinah itu ya, Pak ya. Itu kan bisa disebut konstitusi, Pak. Oke. Ya. Lalu Pak, kan akhirnya yang kita tahu ya sejarah Rasul itu terjadi peperangan dan sebagainya itu, Pak. Maksudnya ada memang di situ ya umat yang satu tadi itu ternyata ada yang tidak akur gitu ya. Oke. Ya tidak akur dan sudah diusahakan berbagai macam ini ya cara, tapi nggak bisa, dan akhirnya ya sudah ada turun suatu perintah gitu ya. Ada sebuah surat, tapi suratnya itu nggak pakai basmalah loh, Pak. Nggak pakai basmalah. Ini mungkin menandakan bahwa sebenarnya Tuhan nggak nyuruh ini ajaran tuh sebenarnya nggak kayak begini gitu. Tapi ini mau nggak mau nih keterpaksaan ini ya. Gitu. Makanya ada surat At-Taubah. At-Taubah ya. Atau disebut juga surat Al-Baro'ah. Al-Baro'ah. Oke. Al-Baro'ah itu artinya pemutusan persaudaraan. Oke. Tuh. Padahal Tuhan mengajarkan silaturahim kan gitu. Artinya konsepnya sih sudah benar. Cuman mungkin orang-orangnya belum siap pada waktu itu. Jadi akhirnya turunlah Baro'ah itu ya, pemutusan kekuasaan, pemutusan persaudaraan. Ya itulah akhirnya terjadi sebagainya. Iya. Tapi ada apa namanya reduksi di situ, degradasi di situ ya. Oke.
Oke, Pak. Lalu kaitannya, Pak, sama itu, Ya. sama nilai-nilai kebangsaan kita, Pak. Ya, di Piagam Madinah itu juga ada unsur kebangsaannya juga. Oke. Masih di pasal 1 itu dikatakan bahwa itu mereka semua itu yang beraneka ragam tadi, itu adalah umatnya satu. Mereka adalah komunitas manusia tersendiri, lain dari komunitas-komunitas manusia lain. Ini kan masyarakat tersendiri, bangsa tersendiri gitu. Iya. Berarti kan kebangsaan. Betul. Gitu ya. Kebangsaannya juga karena ini beraneka ragam, tapi kok nggak atas nama suatu agama tertentu atau suatu suku tertentu atau bangsa tertentu, ras tertentu, enggak. Tapi semua umat yang satu, kesetaraan. Oke. Kesetaraan. Ada kebangsaannya. Betul. Persatuan Indonesia lah ya, Pak ya. Ya kayak kita di sini ada Persatuan Indonesia. Kayak kita Jadi Persatuan Indonesia. Walaupun beda suku dan beda-beda, budaya, kita iya. tidak menamakan atas golongan, tetap Nah satu. betul seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad bilang kalau ada yang ganggu misalnya dari agama lain nih, langkahin dulu saya nih gitu. Oke. Ada loh yang kayak gitu. Iya. Bisa dicari tuh. Betul. Apa hadisnya? Iya betul. Ya. Oh, dan menariknya gini ya, Pak Irwan, yang coba juga saya mendapatkan beberapa materi dari Pak Edi dan Pak Irwan. Setelah Piagam Madinah berjalan selama 9 tahun, akhirnya itulah kita katakan Bani Israel itu gitulah. Kan Pak ya, Pak. Oh itu, ya, ada Ya, timeline memang tuh ada timeline. Pecah belah dan sebagainya, akhirnya Ya. turunlah ayat ya Baroah itu terkait Ya. pemutusan persaudaraan, akhirnya terjadilah peperangan dan sebagainya. Gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tidak salah di Haji Wada itu terakhir sebelum Rasulullah wafat, Ya. dalam katakanlah dalam pidatonya, Ya. Rasul bilang bahwa ya konsep itu tidak terlalu baik buat kita. Sebenarnya, Gitu ya. karena memang Tuhan nggak mengajarkan pemisahan manusia ya. Tuhan mengajarkan persaudaraan semua manusia. Oke. Manusia itu kan hakikatnya satu karena Allah itu esa, Tuhan Oke. itu kan esa gitu. Kalau dalam kebangsaan, ya dia umatnya satu bangsa itu. Betul. Gitu. Oke. Ya. Oh iya, berarti ya kan kejadian bangsa Indonesia ini kalau kita lihat di program Rapak Tilas Kebangsaan on the spot On the itu, spot, ya. itu di dalamnya juga kita menceritakan bahwa nilai kebangsaan kita memang lahir dari sejarah panjangnya bangsa kita ya Pak ya. Betul. Yaitu tadi amanat penderitaan rakyat itu ya Pak ya. Iya. Yang pada akhirnya kita mencetuskan tentang kerakyatan gitu kan Pak ya. Iya. Kayak gitu. Ya ada apa terkait dari tadi itu yang ada apa bahwa nasionalisme kita itu seperti membawa ajaran sebagaimana Iya. agama membawa ajaran Pancasila, Republik Indonesia membawa ajaran seperti agama membawa ajaran. Itu memang kalau kita link dia dengan zaman Nabi Muhammad, bahkan sampai ke Nabi Isa, Nabi Daud, Oke. bahkan Nabi Ibrahim gitu kan. Itu Iya. nyambung sebenarnya. Oke. Ya, yang kami pelajari gitu ya, Yep. kami lihat bahwa kan di dalam Islam misalnya itu ada fase kepemimpinan di dalam Islam. Ada 5 fase. 5 fase. 5 fase kepemimpinan Islam. Yang pertama adalah fase Nabi Muhammad, ya kan? Ya, tapi kita harus tahu dong fasenya ini ciri-cirinya kayak apa gitu. Oke. Kan? Nah, fase yang kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin. Kolaborasi di. Nah, di sini sudah terjadi penurunan kualitas kepemimpinan di situ. Oke. Ya, yaitu dalam hal ini kalau di Nabi Muhammad itu kan pemimpin sebagai hamba dan rasul sekaligus. Artinya di situ udah ada republik situ. Oke. Sudah ada republiknya kan gitu kan. Dan kesatuan tadi kan kita Iya. ini ya Yahudi, Nasrani, Arab Badui, Muhajirin, Mu'min Ansor itu umat yang satu. Kan begitu kan? Iya, Pak. Ya, itu kan kesatuan tuh. Jadi ada kesatuannya, ada kerahyatannya, udah ada kayak kita ini nih zaman sekarang ya. Nah di Khulafaur Rasyidin itu sudah ada baroah di situ. Nah, memang baroah itu sejak Nabi Muhammad sih dan berlanjut ke Khulafaur Rasyidin. Tapi masih kerakyatan juga. Nah, tapi di di fase berikutnya yaitu di fase khilafah itu sudah berubah jadi kerajaan. Oke. Jadi baroahnya sudah kesatuannya sudah hilang karena baroah. Kerakyatannya juga udah hilang karena kerajaan jadi kerajaan. nah, gitu. Iya. Nah ini nih terus setelah itu kan ada 3 khilafah itu. Iya. Ya namanya kerajaan itu kan pasti kan Nabi Muhammad mengisyaratkan ya akan muncul suatu kekuasaan di dalam kita ini umat Islam
Ya kekuasaan yang menggigit. Kekuasaan yang begini. Menggigit. Ya. Oke. Ya, Kalau polanya kerajaan. Ya, Oke. ya kalau dibandingkan sama sekarang ya begitu. Yap. Kalau zaman dulu kan orang masih oh ya oke aja gitu. Iya betul. Oke. Nah, Jadi terus jadi setelah dunia kekuasaan menggigit di atas umat Islam ini ada lagi jatuh di dalam penjajahan, penjajahan bangsa lain ya. Jadi tepatnya di era Utsmaniyah mungkin pada saat itu ya, di mana-mana itu umat Islam itu dijajah kan. Iya. Ya termasuk Indonesia inilah Indonesia. ya, dijajah juga oleh Belanda yang paling lama Iya. tuh. Oke. Nah di situ terjadi terjadi ketika kita proklamasi itu terjadi dunia itu dibalik sama proklamasi ini. Dari dunia imperialisme kolonialisme dibalik menjadi dunia kemerdekaan kebangsaan. Kemerdekaan kebangsaan. Ya kemerdekaan kebangsaan inilah yang melahirkan Republik Indonesia. Oke. Republik Indonesia ini nah kembali lagi ke tadi. Iya. Nah itu kerakyatan dan kesatuannya di sini. Oke. Makanya dikatakan oleh Bung Karno ini Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Oke, kaitannya sama yang di belakang tadi. Nah makanya. Oh iya Ya kan? sama terkait Piagam Madinah ya, Pak Piagam ya? Madinah mirip Oke. ininya. Mirip. Memang tidak sama persis ya, Tidak karena sama zaman itu kan punya aturannya sendiri ya, seperti Betul. ada menebus budak atau tawanan segala macam. Kalau sekarang kan tidak ada gitu. ya. Tapi prinsip dari kerakyatannya tuh ada lah ya Pak, Ada, sama ya sama gitu prinsip kan. dari Ya. kerakyatannya Ya. sama, hanya memang polanya berbeda-beda. Ya zaman Nabi Muhammad bahkan Nabi Isa itu kan guru mencuci kaki murid-murid dalam pakaian seorang hamba tuh. Artinya kan pemimpin itu benar-benar harus melayani yang dipimpin atau rakyat kayak seorang hamba melayani tuannya. Oke. Dan itu cocok sama Indonesia, Republik Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat. Oke, Ya, betul, nyambung kan? Betul. Iya, Nyambung Pak, nyambung. iya. Oke, Nabi kedaulatan. Muhammad sendiri tentu saja sambungan dari apa yang di Iya, sejarah sebelumnya. ya betul. Oke. Jadi oh iya ya keren ya. Jadi memang nilai kebangsaan kita itu ya walaupun tidak 100% mengambil, tapi intisari dari ajaran Rasulullah terkait Piagam Madinah itu ada di nilai-nilai kebangsaan kita Kebangsaan itu. kita gitu. Bahkan itu terjadinya secara natural, alamiah. Bukan karena Iya. mengadopsi gitu Iya, bukan ya. betul. Iya. Terjadi secara alamiah. Alamiah, Karena betul. amanat penderitaan rakyat itu sendiri. Amanat Pak. penderitaan rakyat Indonesia yang Oke. menderita oleh penjajahan. Oke. Iya itulah Pak kaitannya kenapa Bung Karno bilang bahwa Republik Indonesia adalah satu ajaran Iya. sebagaimana agama membawa ajaran. Artinya Bung Karno mau bilang bahwa kedaulatan kerakyatan itu Rasul tuh menjalankan itu di Piagam Madinah. Iya. Dan kalaupun misalkan terjadi pemutusan persaudaraan, Rasul juga di akhir ayatnya, maksudnya ketika Haji Wada itu beliau berpesan bahwa ya. yaitu nggak baik, Nggak baik. Itu harus dikembalikan lagi harusnya. dan kembali Gitu, lagi. iya. Nah kita bangsa Indonesia yang terjajah begitu lama Eh, dan menderita tentunya, iya. dan cerita itulah yang akhirnya menyimpulkan bahwa ya kita memang harus kedaulatan rakyat Iya. yang dicetuskan atau yang ditandai dengan proklamasi lahirnya bangsa Indonesia itu. Proklamasi ini melahirkan Republik Indonesia karena konsekuensi daripada pernyataan proklamasi itu lahirnya rakyat Indonesia yang berdaulat. Gitu. Rakyat Indonesia yang Ya, berdaulat. kedaulatannya kolonial terambil oleh bangsa Indonesia kan, kedaulatannya kolonial itu sehingga rakyat Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya ini dia berdaulat otomatis. Oh. Jadi menjadi rakyat Indonesia yang berdaulat. Itu yang dimaksud Republik Indonesia itu. Oke. Gitu. Wah, luar biasa ya. Dengan penjelasan yang begitu singkat, kayak kita memahami bahwa pernyataan dari Bung Karno bahwa Republik Indonesia adalah ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Betul. Itu lebih kepada cerita panjang bangsa kita yang cukup menderita dan relate sama sejarahnya para nabi dulu ya Pak ya. Iya, itu ada hubungannya. Ada Jangan hubungannya dikira ya. enggak gitu. Ada hubungan. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari eranya Nabi Daud tadi dengan cerita yang kita sebutkan tadi bahwa
Nabi Daud ditegur oleh Allah melalui malaikat Iya. dengan pertanyaan itu tadi, Iya. domba itu. Iya, domba, ya. Karena Nabi Daud menginginkan itu tadi ceritanya, dan itu adalah titik balik dari era kerajaan menuju Kerakyatan. era kerakyatan. Lalu berlanjut kepada kisahnya atau eranya Nabi Isa alaihissalam, iya. yang beliau menandakan bahwa kedaulatan rakyat itu keren dengan menandakan mencuci kaki murid-murid kaki murid-muridnya dalam pakaian seorang hamba. dalam pakaian seorang hamba. Iya. Lanjut lagi kepada fasenya Rasulullah SAW. Ya, fase Fase satunya, pimpinan Islam, ya. bahkan beliau ditanya oleh malaikat, Ya. dari hadis Abu Hurairah tadi Ya. yang kita sampaikan tadi, beliau ditanya mau jadi raja raja sekaligus nabi Jadi, atau hamba sekaligus rasul. gitu. Dan beliau terang-terang menjawab hamba Dan sebagai rasul. Dan implementasi dari itu adalah beliau menjalankan kepemimpinnya dengan tandai oleh Piagam Madinah. Piagam Madinah Menjalankan Piagam Madinah. Salah satunya adalah dari bangsa yang berbeda-beda dinyatakan itu adalah satu umat. Ya, umat yang satu. Umat yang satu. Mereka. Ya, umat yang satu ya, Pak ya. Oke, lanjut ke bangsa kita. Ya. Yang memang juga rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya, melalui penderitaan kita, amanat penderitaan rakyat, akhirnya kita memproklamasikan bangsa kita ya. dengan nilai-nilai kebangsaan yang juga sesuai dengan ajaran. Itu, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, bisa kita bilang kalau Indonesia ini, lahirnya Republik Indonesia itu bisa dibilang itulah fase yang kelima. Fase yang kelima, Pak. Fase yang kelima kepemimpinan atas umat Islam. Oh, oke. Fase Rasulullah. Betul. Yang tadi itu Piagam Madinah ya, yang kesatuan dan kerakyatan itu. Yang kita juga Indonesia kan gitu, Republik, negara kesatuan Republik Indonesia, kerakyatan berkedaulatan rakyat kan. Yang kedua kan Khulafaur Rasyidin. Ketiga Khilafah. khilafah itu kan yang dikatakan ini kekuasaan menggigit loh. Kekuasaan menggigit, Iya. oke. Cuman agak lupa gitu kan. Ya, oke. Ada pihak yang lupa nih. Iya, gitu. iya. Terus yang keempat, jatuhnya umat Islam di alam penjajahan. Alam penjajahan, oke. Dan banyak umat Islam di seluruh dunia ini Jajah ya. jatuh dalam penjajahan. Termasuk Indonesia kan. Termasuk Indonesia. Dan salah satu dari bangsa Pak ini, dia ada yang merdeka gitu dari penjajahan gitu, dengan cara yang luar biasa. Oke. Dan inilah Indonesia, maksud saya, negeri kita ini. Inilah yang saya pikir, saya anggap sebagai bangkitnya fase yang kelima itu, lahirnya Republik Indonesia, lahir kerakyatan Indonesia. Betul. Ya. Sedikit tadi yang mau mengusik nih, kan Rasulullah itu menjalankan Piagam Madinah. Ya. Mungkin sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila nanya, harusnya orang yang terdekat Rasul, ya khilafah itu menjalankan sesuai dengan perintahnya Rasul. Rasul menjalankan Piagam Madinah, masa itu melalui kerajaan? Padahal Rasul udah bilang ya bahwa konsep kerajaan itu adalah konsep yang menggigit. Ya. Betul ya? Gak enak juga tuh gitu. Bukan begitu. Oke, terus ya. Nah, lalu ketika para khilafah itu akhirnya memimpin Islam itu dengan konsep kerajaan, kan tadi kita sampaikan bahwa ada hilang tuh persatuannya dengan baroah itu sendiri. Kesatuannya hilang. Kesatuannya. Karena baroah itu masih berjalan. Betul. Terus Kerakyatan hilang jadi kerajaan. Karena kerajaan. Ya, jadi kerajaan. Nah, seperti yang kita singgung tadi, Nabi Daud aja sempat tergoda. Apalagi kita orang biasa. Nah, itulah alasan kenapa bisa jadi khilafah terus begitu, karena memang karena nafsunya ya, Pak. Bisa jadi. Memang ya ada memang ini agak-agak nggak enak juga sih kita sebut ya. Sistem yang tunggalistik, kepemimpinan yang tunggalistik kayak gitu, seperti raja atau pokoknya khalifah yang tunggal lah gitu ya. Bukan khalifah jamak. Kalau Indonesia kan khalifahnya jamak. Ya kan, maksudnya banyak pemimpin gitu. Ada legislatifnya, MPR, DPR sono kan gitu. Terus apa lagi? Eksekutifnya dia punya kabinet, ya kan. Terus ini
pelaksana daripada ini yudikatifnya, penegak hukumnya kan gitu. Jadi banyak pemimpin di situ. Yep. Jadi harus permusyawaratan, harus perwakilan gitu. Tidak tunggal ya, Pak. Ya, tidak tunggal gitu. Oke. Kalau kerajaan satu orang kan bisa-bisa suka-suka Besar dia. kemungkinan ya, Pak ya. Ya, bisa jadi kayak gitu. Itulah sebabnya yang paling baik tentu saja yang kerahyatannya itu bila perlu setinggi-tingginya kerakyatan, yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan lagi. Ya, saya yakin itu Nabi Isa itu membuat simbolik kayak gitu. Apa namanya? Dia mencuci kaki murid-muridnya. Ini kaki murid-muridnya yang dicuci. Bukan tangannya, bukan wajahnya, bukan yang lain, ya, kakinya. Yang paling rendah itu di tanah itu loh. Yang dicuci oleh Nabi Isa. Dengan dia sendiri pakai baju hamba gitu, pakaian seorang hamba. Ini kan seperti seorang pemimpin itu harus benar-benar melayani, harus udah yang dilayani itu seperti tuannya gitu. Dan itu menjadi bentuk daripada pemerintahan, bentuk daripada kepemimpinan. Iya, bentuk dari bagian dari bentuk negara gitu. Kalau di dalam kenegaraan, tata negara. Iya. Wah, ini kalau dibahas terus nggak selesai 5 jam ini. Kayak Pak Irwan mohon izin biar sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila mudah mencernanya. Kita akan bagi dari beberapa fase ya teman-teman. Artinya hari ini kita hanya mencoba memberikan jawaban tentang kenapa Bung Karno akhirnya mengatakan bahwa Republik Indonesia adalah satu membawa ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Nah, jawabannya adalah yang tadi kita sampaikan ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan itu dan mudah-mudahan juga teman-teman terangsang atau terstimulus untuk mencari tahu tentang apa yang kita sebutkan tadi terkait timeline kita ya. Ada sejarah cerita Nabi Daud, terus Nabi Isa, Rasulullah, pada masa Rasulullah, terus fase Rasulullah ada 4 kepemimpinan, ada zaman Rasul, ada Khulafaur Rasyidin, ada khilafah dan akhirnya jatuh kepada tangan penjajahan dan satu lagi kepada zaman Nabi Muhammad. Kembali kepada zaman Nabi Muhammad yang itu tadi pertanyaan tentang Republik Indonesia adalah satu ajaran sebagaimana agama membawa ajaran. Saya tantang kita semua untuk terus menggali buat bangsa kita yang luar biasa. Kita ketemu di episode berikutnya, masih podcast bareng dengan Pak Irwan. Kita akan membahas tuntas isi intisari dari kegiatan Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Pak Irwan terima kasih. Jangan bosan ya. Kita bakal ngobrol lagi. Kita bakal bedah lagi yang tadi. Saya sudah sangat merasa terhormat diajak ke sini. Saya dong terhormat. Oke, sahabat-sahabat Rumah Kebangsaan Pancasila, kita ketemu lagi di episode berikutnya masih tentang kita membahas tentang program Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Untuk itu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa? Pertanyaan yang penting banget buat kita jawab. Rumah Kebangsaan Pancasila membuat satu program bernama Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Program ini adalah bagian dari program Nation Character Building. Melalui program ini, para peserta nantinya akan mendapatkan insight tentang lahirnya bangsa Indonesia melalui 17 tahun perjalanan keramatnya bangsa Indonesia. Dan para peserta juga bakal menemukan integrasi nilai-nilai religi dan kebangsaan di dalam nasionalisme Indonesia. Biar pada yakin nilai kebangsaan kita adalah nilai yang juga keren dan sesuai dengan ajaran agama. Untuk menjawab pertanyaan siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa, jawabannya ada di program Napaktilas Kebangsaan on the Spot. Merdeka!